Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Rahmina Dinda dengan NIM 080118253057. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas HTML yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini ada tampilan web dengan tulisan login, lalu ada kolom untuk email dan password, dan satu tombol login. Sekarang kita lihat bagaimana kode HTML-nya di Notepad. Pertama, kita mulai dari struktur dasar HTML. Baris pertama itu ada tag HTML sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman. Di dalamnya ada dua bagian, yaitu head dan body. Nah, untuk bagian head itu berisi tentang informasi halaman, misalnya judul. Nah, di sini aku isi judulnya yaitu login. Nah, jadi nanti di tab browser kalian bisa lihat ada tulisan login di atas ini. Lalu di tag body, bagian ini berisi semua elemen yang akan tampil di halaman web ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian utamanya, yaitu form login. Di sini ada tag form action. Itu tuh fungsinya kalau kita pencet tombol login yang di bawah ini, setelah itu bakal beralih ke halaman web selanjutnya. Nah, untuk tag label ini digunakan untuk memberi teks keterangan pada kolom input. Di sini tag labelnya aku tulis email, supaya muncul tulisan email di samping kotak input. Lalu atribut for email ini atribut ini berfungsi untuk menghubungkan label dengan kotak kolom input yang punya ID yang sama, yaitu ID email. Jadi kalau kita klik tulisan email, itu bakal pindah ke kolom input ini. Lalu di bawahnya ada tag input. Nah, di tag input ini digunakan untuk membuat kolom yang bisa diisi. Atribut type ini memberitahu bahwa kolom ini khusus untuk halaman email. Jadi nanti browser bisa bantu validasi formatnya. Sedangkan untuk ID email memberi identitas unik pada elemen ini supaya bisa dikenali. Setelah itu aku tambahkan BR untuk enter atau ke baris bawahnya. Nah, untuk bagian password mirip, cuma type-nya berbeda. Nah, perbedaan utamanya adalah kalau kita ketik sesuatu di kolom password, hurufnya berubah jadi tanda bintang. Ini. Supaya lebih aman. Nah, sama seperti sebelumnya, ID password berfungsi sebagai identitas unik, dan untuk yang for password. Nah, terus untuk yang for password ini, nah, pada labelnya itu membuat label itu terhubung dengan kolom input password. Lalu di bagian terakhir itu ada tag button. Nah, di tag button ini digunakan untuk membuat tombol login ini. Nah, atribut type submit, artinya tombol ini akan mengirimkan data form ketika ditekan dan akan membawa kita ke halaman web selanjutnya. Nah, di sini ada tampilan web formulir. Sekarang kita lihat bagaimana kode HTML-nya di Notepad. Pertama, kita mulai dari struktur dasar HTML. Baris pertama ada tag HTML sebagai elemen utama yang membungkus seluruh isi halaman. Di dalamnya ada head dan body. Untuk bagian tag head berisi informasi tentang halaman, misalnya judul. Nah, di sini judulnya itu isi formulir. Jadi nanti di tab browser kalian bisa lihat tulisan formulir di atas. Setelah itu ada tag body. Nah, untuk tag body, bagian ini berisi semua elemen yang akan tampil di halaman web. Selanjutnya ada tag center. Nah, tag center ini fungsinya itu agar tulisan-tulisannya bisa ke tengah halaman. Nah, lalu ada tag form action. Nah, tag form action itu fungsinya sama seperti yang tadi. Kalau kita pencet tombol login yang di bawah ini, bakalan pindah ke halaman web yang akan kita tuju selanjutnya. Setelah itu
ada tag B untuk membuat teks formulir biodata menjadi tebal. Jadi apapun yang ditulis di antara tag B dan tag tutup B bakal tampil dengan huruf bold di halaman web. Fungsinya biasanya berjudul atau penegasan teks. Nah, contoh visual hasilnya tuh seperti ini. Selanjutnya ada tag IMG. Tag IMG ini berfungsi untuk menampilkan gambar. Di sini aku tulis src pena.webp, artinya sumber gambar yang aku pakai itu berasal dari file bernama pena.webp yang ada di folder yang sama dengan file HTML yang disimpan. Lalu width itu 100, ukurannya itu 100. Selanjutnya ada tag label. Tag label itu digunakan untuk memberi teks keterangan pada kolom input. Nah, di sini tag label aku tulis nama supaya muncul tulisan nama di samping kotak input seperti ini. Lalu di bawahnya ada tag input. Nah, tag input ini digunakan untuk membuat kolom yang bisa diisi. Atribut type text memberitahu browser bahwa kolom ini khusus untuk diisi teks. Jadi nanti browser bisa bantu validasi formatnya. Lalu ada required. Nah, required ini supaya pengguna wajib mengisi sebelum mengisi formulir. Setelah itu ditambahkan BR atau enter. Itu tuh untuk enter atau baris bawahnya. Lalu untuk di bagian NIM itu mirip, cuma type-nya aja yang berbeda. Di sini kita isi tag input dan type-nya yaitu type number. Jadi yang bakal keisi di dalam kotak itu cuman angka saja. Selanjutnya untuk bagian jenis kelamin ini bagian jenis kelamin uh, itu pakai tag label lagi untuk menampilkan teks jenis kelamin. Selanjutnya di bawahnya ditambahkan dua input dengan type radio. Nah, type radio ini dipakai kalau kita mau bikin pilihan yang hanya bisa dipilih satu saja dari beberapa opsi seperti laki-laki dan perempuan. Nah, type radio ini kalau kita mau bikin, nah, kedua radio button ini dikasih atribut name CK atau jenis kelamin supaya browser tahu kalau dua pilihan ini masih dalam satu kelompok. Jadi nanti pengguna cuma bisa pilih salah satu saja, bukan dua-duanya. Selanjutnya di bagian tempat tanggal lahir. Di sini dipisahkan jadi dua input. Yang pertama itu input teks buat menuliskan tempat lahir, dan kedua ada input date itu buat milih tanggal lahir dari kalender otomatis. Selanjutnya untuk alamat itu sama seperti nama, input type-nya yaitu teks. Terus untuk nomor HP itu sama seperti name, itu type-nya number. Lalu agama itu type-nya juga teks. Universitas juga type-nya itu teks. Lalu untuk bagian jurusan, pertama kita buat dulu tag label, terus ditulis jurusan seperti ini supaya muncul tulisan jurusan di depan daftar pilihan ini. Lalu di bawahnya ada text select. Nah, text select ini digunakan untuk membuat menu drop down, yaitu menu yang bisa diklik untuk memilih salah satu dari beberapa pilihan. Terus atribut name fakultas ini berfungsi untuk memberi nama pada data yang dipilih. Nanti berguna kalau form ini dikirimkan ke server. Lalu ada required supaya pengguna wajib memilih salah satu sebelum bisa mengirim formulir. Di dalam text select ada digunakan tag OPT group. Nah, tag OPT group ini untuk mengelompokkan pilihan berdasarkan fakultas. Misalnya di sini aku buat OPT group label fakultas MIPA. Jadi semua jurusan di bawahnya termasuk dalam kelompok fakultas MIPA. Nih. Lalu di dalam setiap kelompok
diisi beberapa option tag. Tag option digunakan untuk membuat pilihan yang bisa dipilih pengguna. Atribut value matematika ini menentukan nilai yang akan dikirim ke server kalau pilihan ini dipilih, sedangkan teks di antara tag option, yaitu matematika, adalah yang akan tampil di layar. Begitu juga untuk fakultas lainnya, misalnya Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dibuat grup terpisah dengan jurusan-jurusan di dalamnya. Selanjutnya ke bagian status mahasiswa. Sama seperti sebelumnya, pakai tag label untuk membuat teks keterangan, lalu select untuk membuat daftar pilihan. Di dalamnya dibuat 3 option, yaitu aktif, cuti, dan alumni. Jadi pengguna bisa pilih salah satu statusnya dari menu drop down. Lalu selanjutnya di pilihan tahun masuk. Dan di pilihan tahun masuk ini struktur kodenya sama seperti yang sebelumnya. Yang membedakan itu cuman filenya saja. Ada pilihan 2020, 2021, 2022 sampai 2025. Nah, kalau misalnya pengguna memilih 2025, maka nilai 2025 inilah yang akan dikirimkan ke server nanti. Lalu di bagian semester saat ini itu pakai tag number seperti name, lalu di bagian warna favorit input tagnya yaitu color. Jadi kalau misalnya kita pencet bakal muncul seperti ini. Lalu yang terakhir ada tag button. Ini digunakan untuk membuat tombol login. Atribut tag submit, artinya tombol ini akan mengirimkan data form ketika ditekan dan akan membawa kita ke halaman web selanjutnya. Nih.